Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air hanya untuk Anda. Dan inilah tayangan berita terkini artis selengkapnya. Anang Hermansyah kenang mendiang ayah Bim Bim Slank. Sosoknya dikenal baik dan sangat menginspirasi. Kabar meninggalnya ayah Bim Bim Slank yakni Sidarta M. Sumarno bagi banyak orang, salah satunya Anang Hermansyah. Ex-vokalis Kidnap Katrina tersebut mengenang mendiang ayah Bim Bim semasa hidupnya. Anang Hermansyah mengatakan Sidarta merupakan sosok yang baik dan sangat menginspirasi. Terlebih suami Ashanti ini menyebut pernah tinggal di Potlot selama hampir 3 tahun. Sehingga Anang sangat sering bertemu dengan mendiang ayah Bim Bim. Anang Hermansyah pun mengenang masa-masa saat masih berada di Potlot. Bahkan Anang mendapatkan nasihat khusus dari ayah Bim Bim. Selain itu, ayah Bim Bim juga berpesan kepada Anang Hermansyah untuk selalu mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Sebagai informasi, Sidarta M. Sumarno menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Asri Jakarta pada Senin 4 Maret 2024. Dan selalu mendekatkan kepada Yang Kuasa, karena segala keputusan ada di Yang Kuasa dan kita hanya mampu berikhtiar saja, tetapi keputusan hanya Allah yang punya. Itu beliau. Mendengar informasi beliau ini tadi malam aku masih bareng keluarga, dapat kabar sekitar jam 10. Doanya mungkin Udah berdoa. Segala kebaikan Bapak insya Allah akan pasti Allah menempatkan di tempat yang sangat mulia, karena beliau itu hanya melihat orang-orang yang di sini dulu tuh nggak membedakan. Karena aku bukan dari bagian slang, aku dari desa, dari Jember. Berangkat ke sini, beliau terima, Bunda terima, Mas Bim terima, Mas Tok terima, Kakak selain terima, karena beliau dulu tinggal di sini semua. Dan beliau tidak pernah membedakan siapapun. Jadi itu yang selalu aku ambil dari beliau, bahwa beliau itu orangnya sangat terbuka kepada siapapun. Jadi itu yang sangat melekat. hitung dengan langsung dengan KBM kondisinya seperti apa? Udah, Mas Bim Bim udah Pak, udah ketemu sama Bunda, Mas Bim Bim, Kakak, Mas Tok. Kondisinya seperti Mas Bim secara langsung Ya masih bisa. Ya karena beliau sangat dekat dengan Mas Bim. Sana ada info nggak Mas sakit apa untuk almarhum? Nanti mungkin keluarga yang bisa menjelaskan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ini kan rumahku. Ya, dia bapak. Dia banyak yang memberi masukan dulu. Ya, beliau ini orang yang sangat menginspirasi ya. Persis kayak Bunda berdua. Bunda Ivет, bapak itu menginspirasi banget. Kabar selanjutnya, Tribuners, PIU Padi Reborn sebut ada ketimpangan royalti antara pencipta lagu dan si pembawa lagu. Musisi sekaligus Ketua Umum Aksi PIU menilai adanya ketimpangan hak royalti yang besar antara pencipta lagu dan penyanyi yang membawakannya. Pasalnya, PIU hanya mendapat ratusan ribu dalam setahun ketika lagunya dibawakan penyanyi lain. Sementara si penyanyi untung berkali lipat. Sementara penyanyi tersebut bisa mendapat keuntungan berkali-kali lipat. PIU pun mengaku hanya mendapat Rp964.000 dari lagu yang ia ciptakan saat dinyanyikan penyanyi lain di sebuah pertunjukan. Padahal 1 bulan lagu ciptaannya itu bisa dinyanyikan beberapa kali dalam konser. Bukan hanya dirinya, PIU menjelaskan hal ini juga dirasakan sesama pencipta lagu lainnya yang tidak mendapatkan hak royalti sewajarnya. Adapun hal ini lantaran menurut PIU Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kurang transparan. Sebelumnya, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI telah melayangkan 2 kali somasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pada Agustus dan November 2023. 300.000, sedangkan konser
internasional ada 12 juta sebulan saya dapatin, itu contohnya seperti itu. Jadi kenapa kok bisa kecil gitu? Karena kita melihat ada tidak transparan yang dilakukan oleh LMKN, LMK, yang mana harusnya mereka memandang mandat kita. Kita kan memberi kuasa kepada mereka untuk memperoleh royalti. Tapi kok kita sendiri nggak dapat hak yang sewajarnya seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Itulah yang kita lagi perjuangkan terus. Jadi kalau dibilang manfaatnya ya harusnya direct license yang kita perjuangkan itu kan bermanfaat untuk ekosistem musik Indonesia. Tapi sejauh ini seberapa efektif dan seberapa transparan sih LMKN dan LMK bekerja buat musisi, terutama kesejahteraan musisi ya? Ini yang kita dorong terus. Kita sudah melakukan somasi 2 kali. Yang pertama adalah di bulan Agustus dan yang kedua adalah di bulan November kemarin, tahun lalu. Kita sudah melakukan 2 somasi kepada LMKN untuk meminta pertanggungjawaban mereka, untuk meminta laporan keuangan mereka. Kita mau pengen tahu gimana aja sih, lu dapetnya dari mana sih LMKN ini? Ngoleknya dari mana, terus baginya kemana aja gitu loh. Kenapa kok kawan-kawan kita cuma dapat 200.000, 300.000, sedangkan konsep data yang kita dapatkan dari tiket.com, loket.com itu ada 951 event, dan pendapatan untuk seluruh event ini termasuk olahraga itu ada 200 juta US dollar. Berarti kurang lebih ada 2 triliun. 1 triliun untuk yang konser saja, yang 1 triliun setengah termasuk event-event olahraga. Sedangkan royaltinya cuma 300.000, ini gimana perhitungannya? Nah, kita pengen tahu. Tidak, jadi yang jawaban mereka sangat normatif sekali, bahwa mereka bilang bla bla bla, mereka adalah pengemban amanat undang-undang, mereka adalah lembaga bantu pemerintah. Tapi mana buktinya gitu loh, itu yang kita. Kenapa kok ketika mereka menagih royalti, mereka pakai pakai embel-embel lembaga bantu pemerintah, tapi ketika kita tanya mereka merasa mereka tidak harus bertanggung jawab memberikan laporan itu kepada pencipta lagu, padahal itu ada amanatnya undang-undang juga. Undang-undang cipta itu ada di situ bahwa mereka wajib untuk melakukan audit, melaporkan audit, dan ini tidak dilakukan sama mereka. Depan akan terus dan aksi akan seperti apa, dalam arti kalau LMKN tidak bekerja secara efektif ya, dan ini saat ini kita masih cooling down dulu sampai kita lagi menunggu. Pihak Teuku Ryan minta perbaiki gugatan cerai kuasa hukum Ria Ricis beri tanggapan. Kuasa hukum Ria Ricis Hendra K. Siregar beri tanggapan soal pihak Teuku Ryan yang meminta untuk memperbaiki isi gugatan cerai. Menanggapi hal itu, Hendra menyebut bahwa sebenarnya isi gugatan dari Ria Ricis tak perlu ada perbaikan. Hendra pun mengatakan isi gugatan dari kliennya tersebut secara substansi juga sudah sesuai. Pada kesempatan itu, Hendra juga mengomentari soal Rian yang tetap ingin pertahankan rumah tangganya bersama dengan Ria Ricis. Dijelaskannya, pihaknya sebelumnya juga sudah berupaya agar Ricis dan Rian tetap bisa mempertahankan rumah tangganya meski diterpa masalah. Bahkan upaya itu katanya dilakukan jauh sebelum Ria Ricis memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerai. Adapun pihak keluarga Rian dan Ricis rupanya juga turut dilibatkan sebelumnya. Namun pada akhirnya upaya tersebut gagal sehingga Ricis memilih untuk menggugat cerai Rian. Seperti apa sih memang dari pihak itu sendiri? Kalau secara dari kita sih sudah melaksanakan itu semua jauh sebelum melakukan pendaftaran itu. Dan tentunya pihak keluarga juga sudah terlibat. Jadi karena posisinya tidak tercapai, tentunya kita daftarkan. Artinya berarti memang dilanjutkan untuk berpisah atau mungkin ada perbaikan-perbaikan selanjutnya? Kalau dari kami masih posisi yang sama, tidak berubah. Bang, mungkin apa sih Bang yang menjadi tekad bulatnya Kak Ricis untuk tetap bercerai dengan Bang Rian sendiri? Itu sudah pernah disampaikan oleh Mas, ya kan? Ya di situ. Karena ini kenapa kami nggak bisa sampaikan? Karena ini kan sidangnya tertutup. Ini privat sebenarnya. Bang, kira-kira Bang karya Ricis sendiri itu alasannya kenapa? Karena sudah terjadwal, ada agenda terjadwal yang nggak bisa dia untuk datang. Kamis besok datang? Kita belum tahu. Kita lihat perkembangan aja nanti datang atau tidak. Bang, ini kan dikabarnya kan kemarin sendiri katanya memang sudah dapat keluarga. Benar apa sih? Yang mana nih?
waktu perdana film Gala premier, Bang. Gala premier. Dari Kementerian sendiri katanya sudah bertemu sama pihak keluarga dari artis, tapi kita mungkin nggak tahu ngomongin apa. Oh, justru kami sebagai kuasa belum tahu ya, belum ada dapat kabar. Yang terakhir ada itu pertemuan di bulan Januari, akhir bulan ya. Sebelum didaftarkan itu masih ada pertemuan dengan pihak keluarganya Ricis dan Arya. Kemarin kok nggak salah keluarganya dari itu sudah datang untuk datang ke premier filmnya. Berarti konteksnya itu dong berarti ya, bukan konteks yang ini ya. Bang, pertemuan sebelum sidang itu untuk perihal bahas apa itu? Hah? Apakah perihal Yang ya, sebelum ada sidangnya ini kan kita ketemu kan tadi pembahasan ini akan tidak selanjutnya atau seperti apa? Ya tentunya supaya baik-baik aja kan. Kamera bang, kamera bang. Bang, tadi kan katanya pihak Tenggornya tuh pengen segera diperbaiki gugatannya, juga diperbaiki diperbaiki juga gugatannya. Itu kira-kira apa sih bang yang diperbaiki dari itu? Tidak ada perbaikan, hanya apa yang disampaikan secara lisan kemarin itu secara tertulis. Tidak ada perbaikan. Secara substansi sudah sesuai. Dari kejelasan gugatan sendiri diajukan dari Ricis ke Tenggornya seperti apa tuh bang? Nah, kalian nggak tahu dong. Pihak humas kan nggak menyampaikan saat itu. Bang, pihak Tenggorian sempat membenarkan adanya masalah ranjang di antara keduanya, itu seperti apa bang dari Saya nggak bisa jawab kalau itu. Mohon maaf. Bang, dari pihak Tenggorian sendiri kan nih mediasi pengennya berjalan baik, dalam artian pengennya rujuk gitu bang. Cuma dari pihak Ricis sendiri berbalik. Mungkin abang dari sebagai kuasa hukum gimana bang? Sejauh ini kami tidak ada sejauh ini sih kita sih oke aja, nggak ada masalah. Dan itu kan semua sudah dilakukan jauh sebelumnya. Sebelum kami terima kuasa pun, karena kita kenal baik ya kita coba sarankan ke arah sana. Ternyata tidak bisa juga, makanya memberikan kuasa kepada kami. Dan terakhir pun sebelum mendaftarkan itu masih ada pertemuan, tetap gagal. Jadi akhirnya mendaftarkan. Artinya bahwa tekad Ricis sendiri untuk berpisah itu udah bulat ataukah mungkin ada kemungkinan supaya rujuk bang? Sejauh ini tidak berubah. Bulat ya bang? Bang, kalau kemarin kan sempat beliin sepatu Ria Ricis dari Jepang, kira-kira ada itikat baik juga dari Ria Ricis ke Tenggorian atau seperti apa tuh bang? Saya juga tahunya tuh dari kalian, dari teman-teman. Jadi Dibintangi Alicia Abidin dan Putri Ayudhya, filmku yang tayang di bioskop pada 7 Maret. Enigma Picture meluncurkan film horor yang mengangkat kisah legenda dari Kalimantan berjudul Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Ahmad Ben Bella. Sang produser film Aryana Yuris mengatakan film ini tak hanya untuk menakut-nakuti, tetapi juga ada cerita tentang keberagaman budaya Indonesia. Sebagai sutradara, Yongki Ongestu mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk mengeksplor mitos di Kalimantan setelah membaca novel Kuyang, karya Ahmad Ben Bella. Harapannya film ini bisa memberi pandangan lebih tentang kepercayaan dan budaya Kalimantan dari berbagai sudut pandang. Sebagai penulis novel, Ahmad Ben Bella juga ikut mengungkapkan harapannya terhadap rilisnya film yang diangkat dari novel tulisannya tersebut. Film reviewer tapi nggak benar-benar nonton filmnya, hanya dengar cerita kemudian nulis gitu. Dan buat saya, Anda yang hadir di sini, yang saya ketemu lagi wajah-wajahnya, saya truly grateful dan berterima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya hadir di sini untuk betul-betul nonton film Indonesia dan kemudian menulis apa yang menurut Anda menjadi pandangan yang penting dan tetap ada integritas sebagai media. Jadi terima kasih, salut buat Anda semua. Waduh, salut juga buat Mbak Putri. Mengenai Ratu Horor ya, belum jawabannya, maaf ya ini ya. Nih, tolong saya dihentikan dari bicara kalau terlalu panjang. Biasanya saya kesulitan berhenti memang. Silakan. Kalau Ratu Horor, saya tuh suka bingung. Ada perdebatan lagi di sebelah sini. Seru banget ini emang dari pertama ketemu. Oh ya, nggak bisa. Oke. Baik. Aku tuh sebenarnya bingung kalau dibilang Ratu Horor tuh mau ya terima kasih. Mau gimana? Karena maksudku nggak bingung lah ngomongnya. Ya, buatku suatu kehormatan kalau teman-teman merasa bahwa itu sesuatu yang menyenangkan.
dan menghibur. Tetap tujuannya film bagaimanapun media entertainment. Kalau ada pesan yang bisa dibawa, alhamdulillah. Kalau ada proyek yang menyatukan keluarga, insya Allah rezekinya berlimpah. Amin. Dan cepet banget aminnya ya proyek. Nggak tahu mau jawab apa tuh soal pertanyaan itu, bagaimana perasaannya. Aku beneran bingung tuh kalau ditanyain soal gimana nih satu orang. Rasanya bingung. Ya betul, terima kasih, itu jawabannya. Rasanya bingung Kak. Rasanya bingung. Beralih ke kabar terakhir, Tribuners, Oki Setiana Dewi sambut hangat Ramadan, pilih fokus ibadah dan berdakwah keliling Indonesia. Oki Setiana Dewi antusias menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Rencana untuk Ramadan pun telah dipersiapkan matang-matang oleh Oki Setiana Dewi. Di antaranya Oki ingin fokus untuk beribadah di pesantren miliknya di Tangerang Selatan. Acara tersebut kemudian sudah direncanakan oleh Oki untuk menghabiskan waktu di pesantrennya dengan mendatangkan ustadz. Lebih lanjut, kakak dari Ria Ricis ini berencana untuk melanjutkan safari dakwahnya dengan keliling Indonesia. Hal ini sebelumnya sudah ia lakukan jauh sebelum Ramadan. Insyaallah kalau memudahkan. Jadi Ramadan ini lebih banyak belajar sih ya, belajar untuk persiapan di Mesir nanti, sama lebih banyak paling banyak bersama dengan Qurannya. Dan saya bersyukur sih karena kan beberapa tahun belakangan ini saya udah nggak main sinetron, nggak main apa kan, udah nggak ada di dunia itu istilahnya. Jadi lebih banyak waktu untuk bisa bersama dengan keluarga. Cuma tadi menunjuk momen-momen yang dikangenin pada saat Ramadan dan momen yang dikangenin pada saat Ramadan adalah pada saat sahur dan pada saat buka puasa, karena itu momen berkumpul bersama dengan keluarga. Jadi saya pikir Ramadan itu bukan hanya syahrul siyam ya, bukan hanya sekedar bulan puasa, tapi Ramadan itu adalah momentum di mana kita bisa mendekatkan diri pada keluarga, khususnya pada anak-anak. Jadi nikmat itu adalah ketika kita bisa bangun. Alhamdulillah tak terasa sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Tentu Ramadan kali ini saya akan banyak di pesantren. Biasanya setiap Ramadan memang setiap malam ada di pesantren, karena biasanya setelah tarawih itu kan biasanya banyak ya ustadz-ustadz yang datang memberikan ceramah-ceramah, sehingga saya harus berada di pesantren. Tapi biasanya setiap weekend saya akan safari dakwah tetap keliling Indonesia untuk berceramah kepada masjid-masjid yang ada di sana. Paling itu aja sih. Dan nanti Lebaran, setelah Lebaran memang kita berencana untuk umroh ya bersama dengan keluarga inti. Kami berangkat umroh. Mohon doanya semoga semuanya sehat-sehat aja lah. Cuma bilang persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan paling karena saya punya 4 anak yang masih kecil-kecil, dan tugas saya adalah memahamkan mereka tentang Ramadan. Mariam sekarang udah 9 tahun, Fadil udah 8 tahun, Ibrahim sudah 6 tahun, rasanya memang sudah harus puasa full ya. Jadi biasanya menjelang Ramadan ini banyak menceritakan tentang keutamaan puasa, kenapa kita harus berpuasa, apa itu. Baiklah, Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti update terkait lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat sore dan sampai jumpa.